Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang ANOVA dua arah atau two-way ANOVA, di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Rezika Dia Fitri, NIM 2130403087. Yang kedua, Sri Rahmadani dengan NIM 2130403102. Yang ketiga, Suci Rahmadani dengan NIM 2130403107. Yang keempat, Widya Putri dengan NIM 2130403114. Yang kelima, Yohana Silvin dengan NIM 2130403116. Kami mahasiswi program studi akuntansi syariah semester 4 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji ANOVA dua arah dengan teknik pengerjaan menggunakan SPSS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Ainil Huda. Sebelum kita masuk ke uji ANOVA dua arah, terlebih dahulu kita harus mengetahui penggunaan uji ANOVA. Penggunaan uji ANOVA dalam analisis data penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau adakah perbedaan yang bermakna pada nilai rata-rata dari beberapa kelompok. Data uji ANOVA secara umum terdiri dari dua macam, yaitu uji ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Nah, perbedaan antara kedua analisis ini terletak pada jumlah faktor atau variabel bebas yang dipakai dalam sebuah penelitian. Jika pada uji ANOVA satu arah hanya terdiri dari satu faktor saja, maka dalam uji ANOVA dua arah, analisis mampu digunakan untuk mengukur dua faktor sekaligus. Langsung saja kita masuk ke uji ANOVA dua arah. Langsung saja kita masuk ke uji ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah digunakan untuk menguji hipotesis yang membandingkan perbedaan rata-rata dari sampel yang independen dengan melibatkan dua faktor atau lebih. Uji ANOVA dua arah juga dapat digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh atau interaksi antara dua faktor yang terdiri dari dua atau lebih patogen terhadap suatu variabel lain. Langsung saja kita masuk ke syarat uji two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat data kategori. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang kelima, varian antar kelompok harus homogen. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP sampai SMA, keadaan perguruan tinggi, sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf,
yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut. Tabel di sini sudah menjelaskan mengenai hasil belajar siswa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta dengan jenjang pendidikan terakhir orang tua, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, hipotesis yang diajukan dalam uji 2 jalan ANOVA ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Adapun hipotesis yang hendak diuji oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang kedua, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Ada 3 interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. SPSS-nya. Yang pertama yaitu pada variabel view. Di sini saya sudah meletakkan 3 variabel. Jika untuk jenis kelamin yang mana volume 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, dan pada variabel pendidikan ada 3 values. Yang pertama yaitu untuk SMP, yang kedua SLTA, dan yang ketiga untuk perguruan tinggi. Serta variabel hasil yang mana pembelajaran matematika siswa. Kemudian untuk memasukkan data, kita klik data view. Di sini saya sudah memasukkan ke 42 hasil penilaian pembelajaran matematika siswa. Untuk melakukan analisis, kita bisa klik analisis general linear model, kemudian university. Nah, pada variabel diet, pada dependent variable, kita masukkan variabel hasil pembelajaran, dan pada kolom fixed faktor kita masukkan variabel jenis kelamin dan juga jejak pendidikan. Kemudian kita klik option. Di sini variabel jenis kelamin pendidikan dan jenis kelamin pendidikan kita masukkan ke kolom display means for. Pada kolom display jangan lupa kita juga harus mencentang deskriptif statistik dan juga homogenitas. Kemudian kita klik continue. Lalu di sini sudah tertera hasil output pada soal yang telah kita kerjakan tadi, yang mana pada output pertama disuguhkan tentang hasil dari subjek-subjek yang kita teliti, di mana subjek-subjek yang telah kita teliti dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antara masing-masing variabel. Kemudian pada output kedua, pada deskriptif statistik, merupakan tampilan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis, mencakup nilai mean standar, defisiasi, dan juga jumlah masing-masing data. Pada output ketiga, merupakan hasil tabel output yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel terikat adalah sama atau homogen. Nah, berdasarkan tabel output ketiga, nilai dari signifikasinya adalah 0,78, yang mana nilai dari fungsi ini lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen, karena varian tersebut bersifat homogen. Maka dari itu, berarti persyaratan dalam uji 2 jalan sudah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu output keempat, merupakan output untuk uji hipotesis penelitian, yang mana kolom pertamanya menunjukkan faktor apa saja yang ada dalam penelitian. Kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat. Kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan atau DF. Kolom keempat menunjukkan rata-rata.
Kolom kelima menunjukkan hasil F hitung, dan kolom keenam menunjukkan nilai dari signifikan. Nah, dari sini kita bisa membuktikan hipotesis yang akan ditunjukkan peneliti. Yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pengujian hipotesis. Pertama, berdasarkan output yang diberikan, diperoleh bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000, yang mana hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan orang tua adalah dapat diterima. Yang kedua, berdasarkan output yang tertera pada tabel ini, dilihat bahwa nilai dari signifikasinya adalah signifikan CJK adalah 0,685, yang mana 0,685 ini lebih dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa ditolak. Dan yang ketiga, berdasarkan output yang telah diberikan, diperoleh bahwa dari signifikasi jika pendidikan adalah 0,490, yang mana nilai ini lebih dari 0,605, yang mana hipotesis yang menyatakan bahwa ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika setelah ditolak. Mungkin itu saja penjelasan mengenai uji ANOVA 2 jalan dengan teknik pengerjaan menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.